sendiri lu apa namanya panutan lu misalnya? Tentunya sih Kemas pakai Z dong. Oh, Kemas pakai Z. Cacing-cacing gaming jadi panutan buat lu ya. Karena dia ngehibur lah ya. Betul. Gua tahu deh. Kalau seandainya yang lain sendiri ya pro player gitu ya. Betul. Nah, ini udah mulai masuk nih, Bah. Kira-kira di matchnya kalau menurut gua ya, ini bakal jadi ajang yang serius sih, kayak si Kemas nggak mungkin cacing-cacing gaming nih. Oh betul, karena ini penentuan antara masuk atau tidaknya untuk Kemas sendiri. Bener. Oke. Oke, MK Kamizike ya ternyata. Oh, sudah terjadi open fire dilakukan di sini. Kawan MKS di sini mulai meletasi, coba ditembaki di sana. Oh. Dan kita akan lihat apa terjadi, pukul-pukul game di sini, tonjok terus. Masih dengan awal-awal MKS. Bener banget, ada first blood, dan kalau kita lihat di sini bagaimana victory didapatkan oleh Sarung Coklat. Menarik banget ya. Jadi komnya juga nggak main-main. Kalau gue lihat tadi bener-bener kayak one hit one die gitu ya kan. Mereka bener-bener kayak coba untuk nggak bergerak sembarangan gitu. Jadi ketemu langsung bisa punya satu objektif untuk membunuh gitu ya kan. Dan itu berhasil dilakukan oleh tim Sarung Coklat. Betul, dan kita kembali ke match keduanya di mana Aurawan MKS sudah memikul daripada MP5. AN94 sudah disiapkan oleh Delta. Sudah terjadi open fire di sini, Bang. Ya, bener banget, dan kalau gue lihat ini harusnya bakal jadi seru banget. Oke, ada yang Oke, iya, Zixia di sini mulai menembaki Apollo sih, mulai healing terlebih dahulu di mana darah head point daripada Apollo sendiri pun mulai terisi kembali, dan di sini LG Beyond mulai mengamati pergerakan daripada seorang Amek yang sudah menaiki daripada atap untuk mendapatkan vision yang cukup baik. Bener banget, ini satu posisi yang gua rasa cukup baik banget ya, karena Ameknya sendiri juga udah standby nih. Kalau seandainya ada yang keluar, ini bakal jadi pertempuran, dan kalau kita lihat di sini udah ada Apollo juga yang coba untuk strafing ya. Au, sakit banget. Oke, Amek mulai disakiti namun masih bisa bangkit kembali, coba merotasi ke arah belakang, healing terlebih dahulu masih dengan AOG Beyond di sini, dan kita akan lihat di mana pistol disiapkan oleh AOG Beyond tanpa membeli apapun sepertinya. Oh, langsung jatuh, dan kalau gue lihat ini bakal langsung direspon cepet ya. Bakal respon cepet untuk di revive. Oke, Onik Amek di sini mulai langsung saja menghampiri dan pertempuran akan terjadi. Ya, jadi kalau gue lihat sendiri juga ini Amek bakal naik. Harus terjatuh. Oke, masih Gibeon dan kita sini Amek mulai menghampiri dan pertemuan akan terjadi. AN94 sudah disiapkan. Oke, masih dengan seorang Apollo di sini. Ditembaki dengan pistol saja. Apollo cukup percaya diri, dan kenyataannya itu gue ngelihat stuck gak sih? Kayak mungkin jaringannya kayak nge-lag ya. Karena gue ngelihat dia jalan di tempat gitu nabrakin tembok tadi si Apollo ya. Mungkin lebih terhimpit dengan keadaan tuh. Terhimpit dengan keadaan yang kehidupan ya. Kehidupan ini sangat berat gitu ya. Betul. Sampai akhirnya dia stuck di tempat gitu. Oke. Kita lihat di sini bagaimana tim dari Beduk Tim mulai bongkar celengannya, Bang. Bongkar celengannya. Iya, karena kalau seandainya ngelihat di game kedua, kalau lu nggak punya duit yang banyak, jangan maksa untuk beli senjata ya. Betul. Lebih baik save money dulu. Dan di sini sudah terjadi sebuah pertempuran, kita akan bersama-sama apa yang terjadi. MK Kamizike di sana. Saja Zizia mulai menembaki terlebih dahulu. Di sana ada IOG Beyond di sini, healing terlebih dahulu. Gluo sudah dipasang 2 kali, dan kita akan lihat apa yang terjadi. IOG Ini bakal Beyond. jumpsuit nih harusnya. Betul sekali. Oke, luar biasa banget. Aduh, kalah kontes ya si Beyond ya. Betul, Beyond terjatuh, dan kita lihat sini Onik Amek lihat bersama-sama coba menembaki dengan AN94-nya. Langsung saja di cover dengan cukup baik oleh Stajixia. Ada satu Rian di sana, tersisa seorang diri, dan Apollo di sini mulai menjadi lance survivor. Oke, kalau gua rasa Apollo bakal ngulangin kayak di match sebelumnya ya. Ini dia tersisa sendiri di akhir-akhir pertandingan. Oke, dan di sini meloncat-meloncat kali jumpsuit, namun sayang sekali tahu lawan sudah berhasil mengeliminasi daripada Apollo. Nggak bisa berbuat banyak juga si Apollo, karena dia juga dikepung banyak orang ya kan. Dan ini agak di luar ekspektasi gua. Sarung Coklat bisa langsung dapat 3 poin cepet ya. Dan kalau gue lihat ini harusnya bakal jadi PR banget buat Beyond dan kawan-kawan kalau seandainya mereka mau ngebalikin di ronde pertama ini. Baik, dan si Beduk Tim yang belum mendapatkan poin di sini masih dengan XCN, dan kita akan lihat di mana lawan MKS sudah mulai merotasi, dan di sisi lain Apollo juga sudah mulai men-setup diri, dan kita di sini masih dengan Zixia, dan tim satu mulai mendapatkan barisan sepertinya itu Beduk, dan kita akan lihat ya kalau gue lihat ini Beyond keren banget ya. Dia dari sisi mikronya dia benar-benar nyiapin glue wall buat naik ke atas, dan dilakukan. Betul sekali, dan ini akan mendapatkan pisan yang cukup lebih baik daripada yang lainnya.
dan kita Nanik Amex sudah menjatuhkan beberapa pemain. Dan di sini ditembaki Zixia terjatuh. Apollo dapatkan poin eliminasi 2 langsung. Mati langsung 2 ya. Betul sekali, dan masih dengan ARG Beyond dan Apollo masih dengan 2 pemain yang cukup luar biasa. 1-3-1 nih. Wow. Hanya tersisa Delta kayaknya, dan bener aja Delta di sana cukup terpojok ya. Betul, dan di sini Delta mau dikejar, dan apa yang terjadi, Delta siapkan senjata dan sudah kita akan bersama-sama ditembaki. Beyond di sana terjatuh dan masih dengan seorang Delta yang mulai menotis keberadaan Apollo yang berada di dekatnya. Siapkan senjata, pertempuran akan terjadi dan kita akan lihat bersama-sama apa yang terjadi. Ya, ini 1 by 1 ya, Apollo versus Delta, dan ya baik banget. Ini jadi 1 poin penting sih menurut gua untuk timnya dari beduk tim ya, karena dengan 1 poin kayak gini mereka jadi kayak punya harapan untuk minimal bisa comeback di ronde pertama. Betul, dan itu juga bisa memberikan tambahan kepercayaan diri bahwasanya mereka belum mutlak kalah dan masih bisa memenangkan pertandingan ini, Bang. Iya, betul banget. Dan kalau gue lihat harusnya ini bakal seru banget kalau seandainya beduk bisa mendapatkan poin lagi dan memaksa melanjutkan ke game ke-6 nih. Seru banget sih. Oh betul. Dan kita lihat sini bagaimana Aurawan MKS sudah mulai meloncat-loncat. Musuh sudah disiapkan di sana. Ada EOG Beyond. Selagi-lagi EOG Beyond mengamati terlebih dahulu dan menginformasikan kepada rekan-rekannya. Zixia sudah mulai menembaki. Apa yang terjadi? Amek di sini terjatuh Apollo. Masih ada Beyond dan kita akan apa terjadi mas Zixia. Langsung saja melihat dan mulai merotasi kembali. Masih dengan oke, dan ini adalah Kamizika. Kamizika. Ya. Oh ya mas. Orah bukan olah. Oh iya, maksud saya itu. Oke. Dan kita sama-sama ya. Masih dengan Onik Amek dan ada Kamazike di sini ya. Ya, Kamazike ini bakal terhimpit sih menurut gua, karena bakal susah banget buat dia cabut. Itu udah bener-bener di aim banyak orang gitu. Tapi untuk Kamazike sendiri, dia selalu memberikan terobosan tersendiri dengan cacing gaming gitu ya, dengan dekoy-dekoynya. Oh, ada yang jatuh. Oke, dan mulai Kamazike di sini mulai menahan diri, akan terjadi siapa MP4 terjatuh. Onik di sini menghabisi dan waduh, Buya didapatkan oleh setelah 8 disi oleh Sarung Coklat tentunya dan teman-temannya. Luar biasa. Wah, luar biasa. Congrats buat Sarung Coklat, akhirnya bisa ngelock gamenya sendiri di game kelima ya. Ini game ke-6 maksud gue. Game ke-6, game kelima ya. Game kelima dan seru banget gamenya. Gue berharap kayak jangan pernah takut, jangan pernah nyerah, karena apa sih bakal dapat satu momentum lah. Kayak kemarin misalnya akhirnya gue kenal sama lu gara-gara gue ngikutin dari ICL juga ya, Bah ya. Betul. Jadi oke, kita akan mulai ke game keduanya. Dia mah dikacangin aja Jonathan, kita dia tungguin kita gitu ya kan. Oke, enggak. Kita langsung bakal masuk lagi ke game kedua ya. Game kedua. Iya tuh, katanya Jonathan ngomong aja, gak usah pedulin dia katanya. Oke, jadi kita bakal masuk nih di game kedua. Kalau menurut gua nih, walaupun gua nggak diminta pendapat ya dari tadi sama si Abah ya, gua bakal mengeluarkan pendapat gua sendiri. Ini bakal seru karena gua berharap tim beduk bakal comeback ya untuk memaksa tim Sarung Coklat sendiri untuk menambahkan satu lagi game menjadi game ketiga gitu, Bah. Betul, dan biar tidak terlalu cepat berlalu dan kami juga yang lagi nonton, tentunya kalian yang di rumah ingin menikmati pertarungan lainnya. Oke, dan masih dengan Zixia di sini mulai siapkan senjatanya yaitu terjatuh, dan apa yang terjadi masih dengan EOG Beyond di sini. Delta gulung-gulung terlebih dahulu masih dengan Aura RK. Headshot ya. Headshot di sana. Amek mulai tersakiti, apa yang terjadi? Baik banget, sumpah ini satu proses flanking yang berani banget menurut gue dari Beyond. Dia turun ke bawah, langsung ngehit, nggak pakai ampun dan bisa langsung dapat 1 kill lagi. Ini double kill sih. Betul, dimana Amek sendiri pun sudah mulai tersakiti karena darahnya sedikit lagi dihabisi dengan Beyond dan cukup bisa memanfaatkan momentum dan waktu yang baik. Oke, masih ada Anik di sana. Delta harus mati ya di tangan KS Rain juga, dan ini jadi satu poin penting menurut gua, karena tadi di match pertama atau di game pertama tim beduk juga kalah di ronde pertama nih. Biasanya kalau yang udah bisa menang di ronde pertama nih dapat pencerahan gitu, Bang. Oh iya, tentunya bekalnya juga lebih banyak. Karena dolarnya juga lebih banyak. Ya kan? Kalau lu misalnya di babak kedua kayak gini, Bah, apa yang lu lakukan, Bah? Biasanya lu beli kalau udah menang langsung beli atau lu nabung?
tipikal ya? Aku pasti langsung beli, Bang. Oke. Apa yang terjadi? Ya, ini satu hal yang menurut gua rada kurang asik ya, kurang asik. Walaupun sebenarnya bagian dari strategi. Tapi nggak apa-apa, ya nanti mungkin jadi satu bahan evaluasi mungkin buat developernya ya kan. Betul. Di ronde-ronde awal gitu nggak bisa keluar dari zona gitu ya kan. Tapi nggak apa-apa, bagian dari strategi karena juga dari sisi gamenya sendiri tidak melarang untuk lu nggak keluar dari zonanya. Oke, balik lagi nih di ronde ketiga nih, Bah. Betul, dan masih dengan kawan MKS. Tentu pertama kali kita akan lihat di mana kawan MKS akan memulai sebuah pertarungan masih dengan Delta dengan Ion 94-nya. Dan di sini Zixia juga mulai mengamati dan masih dengan Thompson yang berada di belakang. Oke, kita akan lihat apa yang terjadi di sisi lain masih dengan Zixia. Sebuah spamming gun pack gun diberikan. Masih ada Sugo Apollo juga di sisi lain mengamati pergerakan daripada tim beduk. Dan Sayung Coklat mulai langsung saja men-set up posisi dengan cukup baik. Iya, bener banget. Kalau gue lihat nih kalau gue sukanya di shipyard, ini kayak temponya tuh bakal turun dulu gitu sebentar karena mereka pasti bakal coba untuk nge-scouting dulu ya, untuk ngelihat dulu kira-kira posisi dari musuhnya itu di mana. Nah, ini yang gue suka kalau Clash Squad mulainya di shipyard. Selain kalau misalnya factory pasti otomatis tuh mereka bakal push untuk masuk ke dalam factory-nya untuk nguasain. Tapi kalau seandainya kayak map-map seperti kayak tadi di Clock Tower, di shipyard ini pasti bakal nahan dulu karena banyak banget potensi mereka untuk bersembunyi di belakang obstacle. Siap, dan masih dengan Aurawan MKS yang meloncat-loncat memberikan step-step untuk mengganggu daripada Sugo Apollo dan rekan-rekannya. Kita lihat di sini apakah ngedistract abis pokoknya, ngedistract abis. Siapkan granat di sini YG Beyond, coba spamming terlebih dahulu dan apa yang akan terjadi? Masih Delta coba mundur. Oke, masih cukup kuat dan di sini kita akan lihat di mana Delta mulai spamming lagi dan lagi. Pertempuran masih bisa ditahan. Granat mulai berbicara dan kita akan lihat bersama-sama apa terjadi. Oh, ada satu yang terjatuh nampaknya. Betul, dan KSW yang terjatuh. Kita akan lihat bersama Kamazika. Coba lihat sini. Oke, Zixia langsung saja meloncat. Apa yang terjadi masih dengan sebuah pertempuran. Siap dengan saya tembakan. Oke, Yoji Bion mulai terdesak dan kita di sini kembalikan ke lobby. Masih ada Amek di sini, sang panutan. Ada Apollo juga di sini coba menembaki. Onyx sampai di sini menghampiri. Dua terjatuh dan apa yang terjadi? Apollo di sana pun harus dihabisi. Iya, kalau gue lihat bener-bener komnya cukup baik sih. Sabar itu akhirnya berhasil dengan spamming, diawali spamming dari kalau nggak salah tadi salah satu member dari Sarung Coklat juga harus terjatuh, yaitu si Zixia juga gitu. Sampai akhirnya momentumnya dimanfaatkan banget sama beduk tim maju ke depan dan tadi malah berhasil di counter sendiri sama Sarung Coklat, bahkan malah jadi Sarung Coklat yang mendapatkan 1 poin. Baik, betul banget Bang, dan kita akan kembali ke match keempat nih Bang. Dan ini waduh, temponya semakin cepat sepertinya nih. Iya, bener banget pasti. Nah, kalau seandainya di daerah Cape Town, nah ini udah pasti dilakuin beberapa orang. Kalau yang ngeras itu pasti bakal coba untuk buka vision di atas genteng ya. Udah kayak patternnya tuh, ada ternyata ini bakal langsung dipas. Apollo di sana Bang. Iya. Okay. Dan kita akan lihat di mana Kamazike di sana mulai siapkan Thompsonnya dan sudah melihat jatuh di sana, kepala, pundak, lutut, kaki ditembak. Oke, kita di sini apa terjadi? Onyx Amel Sugo Apollo di sini masih Kamazike terjatuh juga, masih misalkan KSW dan Apollo. MKS di sini mulai meloncat itu akan pistol di sana jatuh. Masih dan KSW. Bener-bener sekarat tadi padahal KSW ini ya. Betul sekali, dan masih dengan Delta. Kita akan bersama-sama Delta mengakhiri pertarungan dan luar biasa disamakan kedudukannya Bang. Iya, kalau gue bilang ini jadi 2 sama, pressernya pasti bakal balik lagi ya ke tim beduk. Dan ini gue kayak bener-bener nungguin gitu responnya seperti apa. Kalau gue lihat dari permainannya nggak ada yang salah, cuman memang kurang beruntung aja ya. Bener-bener tadi tuh momentumnya tuh dilakukan penyerangannya saat granat bener-bener udah dapat korban gitu. Betul, langsung bener-bener nggak pakai babi bu, mereka langsung cepet-cepet. Dan itu ciri khas dari tim atau dari player yang memang udah mapan.
Siap, dan kembali kepada KSW di sini. Danik Delta juga mulai mengamati, dan di sini pun temponya pasti mulai lambat kembali, Bang. Yap, betul banget. Lihat di sini mulai oke, Ganat mulai dua kill yang mudik dari kanan ke kiri, dari atas ke bawah. Masih ada KSW di sini, masih coba ditembak. Ganat lagi yang berbicara, dan kita akan dapat terjadi di mana Star 8 Jigs ya. Terjatuh di sana. Onyx Amek menembaki dengan M60-nya, dan kita lihat apa yang terjadi. Onyx Amek tetap keluar cukup baik sekali. Ditembaki Apollo di sini menjatuhkan satu pemain, dan kita lihat si Apollo tidak henti-hentinya terus menembaki. Masih ada seorang Delta yang tersisa seorang diri. Apa yang terjadi? Ya, lagi-lagi Delta harus tersisa sendirian ya di fase-fase terakhir dari pertempuran yang ada di tim Sarung Coklat. Kalau seandainya ini kejadian dilihat dari 2 babak sebelumnya, kalau Delta udah tinggal sendiri, ini pasti udah bakal kalah. Betul, dan Delta pasti bakal dikeroyok masa di sini. Karena dia habisi begitu saja. Iya ya, dengan gameplaynya kalau gue lihat si Delta tuh semi racer ya. Dia bener-bener kalau di Battle Royale kan dia bener-bener memanfaatkan senjata dengan keunggulan range yang cukup jauh. Jadi wajar banget kalau seandainya di tim Sarung Coklat tuh pasti yang tersisa sendiri tuh pasti bakal Delta. Karena memang dia jaga banget pertarungan tuh range terjauh ya, nggak kayak misalnya racer-racer murni, mereka bener-bener kayak barbar cari close combat. Betul, dan di sini kita lihat Star 8 Jixia dan rekan-rekannya berbagi pace ya. Luar biasa berbagi banget. pace ya. Berbagi itu indah ya. Betul sekali. Dan kita lihat di sini apa terjadi. Danik Delta mulai ditembaki, masih bisa ditahan. Ganat sudah disiapkan. Oke, di sini kita akan lihat salah satu sosok panutan MK Kamazike. Di sini mulai lihat di sini. Siap-siap pertempuran akan dimulai, hanya memegang granat saja. Iya, granat. Ya, granat ya itu. Oke. Oh, Kamazike di sini dengan granatnya. Sudah bertubi-tubi digantungkan di celana di sana. Oke. Awan MK juga mulai mengamati dan beduk tim di sini. Ya, apakah akan mendapatkan pertarungannya, Bang? Ya, kalau gue lihat ini skemanya hampir sama. Tadi diawali dengan split ya 2-2 sampai akhirnya mereka mendapatkan satu kompon yang pas, bersatu lagi jadi berempat. Kalau gue lihat ini harusnya ada satu advantage lebih dari Zixia sendiri, karena Zixia juga berhasil udah masuk ke dalam gudang. Betul, dan 8 Zixia mulai open fire dilakukan, dan kita lihat sini Granat sudah mulai mendekati. Oke, Kamazike tidak turunkan temponya untuk Granat, namun apa yang terjadi? Terjatuh Kamazike. Langsung ke Apollo sini, Zixia coba menembaki. Oke, Beyond terjatuh, dan kita akan lihat apa yang terjadi. Apollo di sini masih cukup kuat. Apollo. Onyx Amek Delta di sana habisi. Kita akan apa terjadi? Apollo di sini terjadi seorang diri. Dan waduh, Bang. Lihat di sini chaos ya. Iya, chaos banget. Tapi kalau gue lihat ini seru karena di ronde kedua bener-bener padat banget sampai akhirnya ini memaksa untuk ronde ketujuh nih ya kan. Betul. Game ketujuh gitu, dan ini jarang-jarang sih kalau seandainya yang terjadi di Free Fire All Star. Ini bakal seru banget sih. Dan di sini di ronde ketujuh adalah puncak-puncak kalian shopping. Dan ini adalah puncak-puncak kalian memaksimalkan senjata yang memang kalian inginkan. PS-nya, granatnya, senjatanya. Mau berapa gitu ya. Iya, betul, dan waduh pasti bakal seru banget. Dan MK Kamazike melakukan terobosannya lagi dengan cuman menggunakan granat. Lempar yang banyak ya kan. Betul, hati-hati kena sendiri. Oke, terus ditembaki di sini. Kamazike, ayo Zike. Teman-teman masih dan MK Kamazike coba terus menembak. Harus terjatuh. Oke, ada Onyx Amek, dan kita di sini dengan seorang Amek coba memutar. Ada dilakukan. Masih dengan Amek coba siapkan Thompson dan shotgun bergantian. Oke, M187 terjatuh Amek. Masih ada Beyond, tidak mengampuni Amek, dia habis begitu saja. 3 lawan 1 nih kayaknya. Delta. Beyond nih, kita lihat bersama-sama Beyond. Anda penentu kemenangannya Beyond. Kita lihat. Iya, Beyond cukup sabar. 2 sisi sudah ditembaki. Ada Jixia mendekati. Biasa. Keren banget Beyond. Ini mitosnya langsung pecah sama Beyond ya, karena gua ngelihat dari 7 ronde yang terjadi, bahkan di ronde sebelumnya itu kalau lu udah kayak last man standing, entah 1 lawan 4, entah 1 lawan 2, entah 1 lawan 3, itu pasti bakal jadi advantage buat orang yang bertiga gitu ya kan. Betul. Ini enggak men, ini langsung bisa dipakai kompetitif.
Oke, dan kita akan ke ronde terakhir nih. Ya, ronde terakhir nih seru. Ini yang gue bilang. Iya. Ini yang gue tunggu-tunggu gitu. Jadi kayak at least nggak 2-0 ya kan. Betul. Terus kita nge-cash juga kayak nggak tanggung gitu ya kan. Betul. Jadi kerjanya kelihatan gitu loh. Iya, iya, iya. Oke nih, Oke, jagoan lu nih. Udah ada jadi Danik Deta di sini sudah naik ke atap dan mulai melakukan vision yang cukup baik. Suga Apollo di sana mulai diamati. Oke, masih sudah terdengar suara sirine, zona kedua akan muncul dan di sini masih dengan Wawan MKS, MK Kemazike di sini juga mulai merotasi. Waduh, Wawan sudah mulai menembaki. Masih sakit ya? MKSM menyakiti sekali. Iya, iya, iya. Kita di sini teman-teman. Oke, Wawan MKS coba terus menembaki tanpa henti. Pertemuan yang sangat luar biasa, meloncat dan menembak bersamaan, sesuatu yang sangat luar biasa dipertunjukkan. Kita akan lihat di Wawan MKS masih dengan seorang Wawan MKS. Di sisi lain di mana 3 pemain yang sudah berdekatan dengan Wawan MKS tidak coba untuk menghadapi Wawan MKS. Apollo di sana terjatuh. Wawan MKS di sini. Bion berhasil. Luar biasa. Kemazike. Masih Onik Amek di sini. Mulai di sini Onik Amek tembakan lagi dan lagi. KSN di sana. Sampanutan. Onik Amek ini luar biasa. Pokoknya panutan banget lah ya buat Abah ya. Waduh. Onek Ame ya. Inspirator. Inspirator ya. Inspirasi banget lah pokoknya, banyak inspirasi. Oke, jadi berhasil diambil ya. Nanti yang tadi gue bilang, orang yang dapat di ronde pertama itu biasanya punya peluang lebih besar nih untuk juara. Kayak tadi kan Beduk juga dapat poin di pertama ya kan. Sampai akhirnya mereka bisa juga mendapatkan poin di sini. Nah, ini menarik sih. Oke, ini ngebales yang tadi. Jadi dibales kejadian yang tadi sebelum sama Aura juga ya kan. Karena emang krusial sih sebenarnya match kedua tuh. Kalau seandainya lu kasih something uang gitu ya kan ke mana namanya, ke lawan lu, itu juga bisa jadi perbedaan cukup besar dari gameplay Clash Squad sendiri gitu ya kan. Ya balik lagi dari sisi gamenya juga belum diterapkan untuk pembatasan masuk keluar zona ya. Mungkin ini jadi satu masukan juga buat developer kalau seandainya mau benar-benar fitur Clash Squad sendiri juga dijadikan fitur kompetitif gitu. Betul. Oke, MK Kemazike barusan memberikan sedekah poin. Dan kita lihat sama-sama mulai akan kita lanjutkan pertempurannya. Oke, Wawan MKS sudah akan open fire di sini. Masih dengan Wawan MKS kita amati dapatkan first blood-nya. Deonix Delta mulai mendekati. Pertempuran akan terjadi. EOG Beyond di sini. Apollo juga mulai mendekati. Pertempuran akan terjadi jarak dekat di sini. Kalau gue lihat di sini bakal coba ya, si Apollo bakal coba untuk buka vision, dan kalau gue lihat ini masih cukup berhasil walaupun ngebug ya, itu HP-nya 0. Iya, unlimited XP. Ya, nah baru dia terjatuh ya. Oke, Zixia di sini, pop-up global. Masih dengan satu pemain di sini, coba tukang tombak. Zixia baik banget. Ya, masih Aduh. Oke, kita lihat di sini masih dengan seorang Apollo yang tersisa dengan Kemazike. Kita lihat di sini. Loncat di sana. Make pun dibalas. Ya, 2-1 keunggulan untuk masih untuk sarung coklat, tapi Beduk berhasil mendapatkan 1 poin tambahan ya. Dan kalau gue lihat ini gue predik harusnya bakal ketat lagi kayak di game kedua tadi. Seru banget kalau seandainya bisa sampai 7 ronde ya. 7 ronde di match kali ini seru banget. Itu akan memberikan sebuah cerita yang berbeda di pertempuran hidup dan matinya tim ini. Beduk tim dan sarung coklat. Iya, karena memang mereka ini nyawa terakhir gitu. Jadi nanti kalau seandainya ini mereka lolos, tapi masih ada 1 babak lagi antara nanti lawannya adalah yang kalah di semifinal upper bracket gitu ya kan. Betul. Nah, kita lihat di sini masih coba untuk nge-spamming dulu, nge-distract. Lagi-lagi Sugo Apollo di sini. EOG Beyond juga mulai siap-siap. Wawan MKS juga mulai men-setup, dan kita akan lihat bersama-sama teman-teman di mana MK Kemazike juga dengan granatnya lagi-lagi. Oke, sudah dapat tambahan Thompson di sini. Kita akan lihat teman-teman apa terjadi setelah 8 Zixia di sana. Oke, masih kita lihat bagaimana mereka menahan diri dengan cukup baik sekali. Oke, MK Kemazike tidak berhenti lakukan pertempuran dengan granatnya. Ya, kalau gue lihat bener-bener perannya, gue ngelihat sosok kayak Kemas main di sini serius loh. Betul. Gak kayak di 2 game sebelumnya ya kan, masih rada ngeprank ya kan. Ini bener-bener kayak dia ke bawah suasana untuk menjadi pembeda gitu ya kan. Betul. Coba kalau lu lihat nih, biasanya di sini dia udah ngecacing-cacing nih. Oh ya, cacing gaming kemarin, tapi di sini dia mengamati dengan seksama, Bang. Mengamati dengan seksama, bener banget. Dia menjadi satu palang pintu gitu kan. Dia memberikan informasi-informasi
Oh, oke, kita lihat. Oke, sudah One MKS Open Fire dilakukan full pop glow dilakukan oleh Yoji Bion di sana. Lagi-lagi Kemas mulai mecoki dengan granatnya. Oke, Yoji Bion di sana sudah melindung dan oke. Masih terjatuh Zixia. Kita akan lihat sini granat dan Aduh, granat udah banyak banget. Waduh, ada yang terjadi dengan Kemas Zixia. Masih ada One MKS terjatuh. Sangat sayang banget Apollo di sini, Bang. Yap, menyisakan Delta sendirian ya, dan ada Ayoji Bayan nih, gue manggil Bayan. Oh, udah Bayan. Oh, ditutupin. Langsung ditutup, pinter banget sih menurut gua, karena kalau lu udah ditutup kayak gini, ini jalannya udah tinggal di sebelah sana, dan sebelah sana itu zona terluar dari nanti saat circle ngerucut gitu. Jadi Apollo tuh bener-bener udah pikirin smart play banget kalau gue lihat. Ya, dia tadi sini ditutup langsung. Lagi mendekati dia di sana di sen. Masih ada One MKS. Dan Apollo luar biasa banget. Apollo luar biasa banget ya. Bener-bener kayak malah ngebalikin sendiri, dan harusnya malah jadi satu advantage ya. Bagus banget. Ini sepertinya mereka, waduh, balas-balasan begini nih. Iya, luar maksa biasa banget. Maksa banget Delta untuk ngeras ya, dan ya kejadian sampai akhirnya berhasil dapat poin. Nah, ini seru nih, udah 2 sama, Pak. Betul. Dan terus juga Apollo mulai membatasi, dan di mana Katulistiwa sendiri adalah tempat di mana genteng dimanfaatkan dengan maksimal mungkin. Semaksimal mungkin. Semaksimal mungkin. Ya, semaksimal mungkin. Itu bener kok, tenang. Nggak ada R-nya maksimal. Iya, aman. Oke. Lanjut. Oke, Open Fire Start up Zixia di sini. Kita akan bersama-sama apa terjadi. Ada Onyx Amek di sini mulai melatasi, coba menembaki kembali. Kita di sini Amek masih cukup kuat. Oke, Thompsonnya luar biasa terjatuh Amek. One MKS coba vaping terlebih dahulu. Apollo di sini. Lagi-lagi tersisa Apollo nih. Kalau Apollo bisa lawan 3 orang nih, bener-bener kayak gue bisa julukin tim beduk ini adalah tim bener-bener yang bisa membalikkan keadaan. Nih 1 lawan 4 nih, lebih dahsyat nih. Waduh, ini kalau bisa menang nih, Apollo jadi juru selamat nih, Bang. Juru selamat bener banget, karena dia gue nggak raguin sih, ini bener-bener masih luas juga daerahnya. Dia masih bisa kucing-kucingan, dan ketemu di sini. Sayang banget. Masuk ke lawan KS menutup matchnya dengan baik. Ada match ke-6 nih, Bang. Match ke-6. Nah, ini udah seru nih. Kalau Sunday di sini sarung coklat berhasil, berarti sudah habis pupus harapan dari tim beduk ya. Si Kemas bakal menjadi cacing beneran ya. Dia dikirim ke tanah ya kan, untuk balik ke habitatnya ya kan, nggak muncul lagi gitu ya kan. Sampai akhirnya dia jadi tumbuhan. Ya, Kemazike menyisakan 100 gold aja, dan apa yang dibeli kita akan lihat, Bang. Di mana Kemazike 1 granat dengan Thompsonnya. Granatnya banyak banget sih itu. Sekarang satu. Oke, satu. Yang ada banyak itu medkit, Bang. Mungkin bisa ditimbuk-timbukin. Iya. Dia jadi ini, kalau Sunday kekurangan temennya bisa dikirimin. Kena granat dong dia. Iya lu. Oke, awas tuh. Terjatuh. Kemazike masih dengan Danik di atas. Kita akan lihat apa yang terjadi. Yoji Bion di sini mulai meloncat-loncat. Oke, Zixia sudah lihat apa yang terjadi. Oke, granat langsung saja KSRN juga harus terjatuh. Wow, masih ada 2 orang lagi, Bion dan Apollo. Kita akan lihat apa yang akan terjadi. Bion di sini dengan cukup tenang mengamati. One MKS Bion keluar dan aduh. Jatuh. Bion, masih ada Apollo di sana. Jangan sampai Apollo Anda penyelamat. Waduh, luar biasa. Dan akhirnya 4 poin dan Buyah didapatkan oleh Sarung Coklat. Sarung Coklat berhasil mendapatkan buyahnya di game ketiga, dan kalau gue lihat gue tetap appreciate deh, big applause sih buat beduk tim ya. Ini betul, benar-benar dia membuat kita tuh nonton